Kalau karakter Azam tuh ya yang kita tahu mungkin kalau misalnya ada ngikutin dari pertama itu dia tuh kayak hafiz Quran, anak-anak lulusan pesantren yang alhamdulillah dapat kerjaan juga ngajar kuliah dan ngajar ngaji juga di pesantren juga ngajar privat ngaji. Tapi yang namanya juga Azam ini manusia ya kan punya perasaan, punya hati ya. Tapi dia orang yang sabar, tapi juga kadang-kadang mungkin nggak bisa membendung perasaannya gitu. Ya dia nggak ada manusia nggak ada yang sempurna intinya, tapi mungkin Azamnya lebih yang ke arah-arah itulah arah Islami alim bisa dibilang gitu. Nah, untuk Iya. berarti This meeting is untuk being recorded. karakter yang Islami tadi anak pesantren ini Hmm. pertama kalinya atau gimana Karian? Atau sebelumnya mungkin udah pernah? Ya sebelumnya di yang sebelumnya juga pernah jadi ustadz juga. Oke, oke, oke. Jadi Berarti udah nggak terbiasa kerja. lah ya sama karakter ini ya, karakter Islam ini udah terbiasa ya Karian ya? Iya terbiasa, tapi tanggung jawabnya yang agak susah dia kayak Iya. karena kita kayak ada scene ngaji atau mungkin scene dikasih masukan untuk orang biar sabar atau apapun itu, bahkan ibunya sendiri juga harus diajarin kan. Yang tahu ya karakter ibunya Azam gimana ya gitu ya. Tapi itu semua penuh tanggung jawab, gak hanya di depan layar aja tapi di kehidupan juga. Betul, Karena betul. dikit aja kayak misalnya ada scene ngaji kayak salah dikit aja itu udah bahaya banget gitu kan. Bisa beda arti salah ngaji, Iya, iya, salah betul. salah panjang pendek itu udah beda arti gitu. Jadi itu sangat sangat mengerikan menurut saya gitu, karena ini mencakup dengan Islam nih gitu kan, Al-Quran, jadi nggak bisa sembarangan. Emang harus betul-betul dibahas nih. Gitu. Karakter Nando itu dia lebih anak pasar gitu ya, berandalan, tapi sayang sama orang tuanya, sayang sama keluarga. Dia ini sebenarnya punya hati yang baik, tapi karena di awal ya tahu, kalau yang nonton pasti tahu kan, dia terpaksa untuk menjadi penjahat karena untuk menyelamatin adiknya. I see. Jadi terjebak dalam situasi sebenarnya ya Haris ya? Benar banget, terjebak dalam situasi. Ya mungkin banyak ya orang-orang di luar sana juga yang kadang ngelakuin hal kejahatan, tapi itu juga karena situasi yang mengharuskan dia melakukan itu, walaupun itu salah. Gitu. Bisa dibilang berarti karakter dari Azam dan Nando ini bisa dibilang berkebalikan banget nggak sih ya? Yang satunya anak pasar, yang satu anak pesantren, betul ya? Iya. Iya, oke. Nah, untuk kalian masing-masing mendalami karakteristik Nando dan Azam. Nah, ini seperti apa nih? Mungkin ada riset atau ada referensi tersendiri untuk mendalami karakter masing-masing. Mungkin dimulai dari Karian dulu, silakan. Oke, kalau untuk mendalami karakter itu tentu awalnya waktu awal-awal syuting itu kita banyak sharing siapa aja ke Mbak Apu, ke Pak Umam sebagai sutradaranya. Jadi mereka tuh masih awal-awal itu tuh mereka nge-treat Azami seperti ini jangan lari dari ini ya, tetap kalau misalnya mungkin kayak kemarin sempat ada dialog yang mungkin pada saat itu memang dialognya itu agak berdebat dengan ibunya, tapi Azam tuh memang harus masih dijaga banget. Jadi memang harus diperlihatkan karakter Azam tuh seperti ini, nggak boleh berlebihan, nggak boleh ya, tetap si anak penyabar, anak pesantren. Jadi banyak banget di-treat, dan sebelum di-treat itu memang kita banyak melakukan pembahasan sih sebelum jalan sini itu gitu. Kan banyak tadi juga di Karian bilang banyak kayak adegan kayak harus baca Al-Quran segala macam. Nah itu tuh, gimana tuh Karian biar hati-hati banget biar nggak salah? Apakah mungkin balik lagi les ngaji atau gimana mungkin ya? Gimana Karian? Sebenarnya aku mau cari aman sih, kayak ada mungkin ada ustadz atau mungkin kru juga jago-jago loh, juga nggak semuanya nggak bisa ngaji. Alhamdulillah mereka juga ngerti, paham gitu kan. Jadi sebelum take itu kita memang latihan baca dulu, jadi biar nggak salah. Karena saya sendiri pun pribadi bukan yang sempurna banget bisa baca Al-Quran gitu. Mungkin banyak pendek atau tajwidnya juga masih belum benar gitu. Jadi sebelum kita take, karena ini kan harus kita siarkan ke TV kan, jadi nggak bisa sembarangan gitu. Jadi ya banyak sebelum itu banyak lah ritual yang dilakukan lah gitu lah istilahnya. Banyak riset dulu biar nggak salahan. Berarti belajar sama Ustadz juga, sama kru di lapangan juga ya? Iya, di lapangan sebelum itu kita banyak riset dulu, banyak pengecekan dulu gitu. Oke. Kalau
Haris Riza gimana nih untuk mendalami karakter dari Nando sendiri? Apakah ada riset tersendiri atau referensi sendiri untuk memerankan karakter Nando? Oke, jadi kalau misal untuk Nando sendiri itu untuk memerankan karakter Nando, yang susahnya itu adalah banyak fightingnya ya. Dan Hmm. fightingnya di sini agak out of the box, bukan yang fighting biasa doang. Kayak kemarin adegannya di mobil, di pasar, dan itu juga menggunakan alat-alat, bukan cuma pakai tangan kosong doang. Nanti juga ada fighting-fighting yang lebih seru sih yang udah di take kemarin. Dan itu yang lumayan susah ya, karena aku sendiri pun yang basicnya bukan fighter gitu loh. Tapi di sini sih karena ada coachnya juga, ada koreonya juga, jadi insya Allah aman sih. Itu sih Ini kalau untuk Nando. pertama kalinya berarti kayak banyak adegan action di drama atau sinetron yang kamu perang ini pertama kalinya, Haris? Enggak sih, sebenarnya dari dulu-dulu sinetron aku yang dulu-dulu atau series atau apa juga banyak ada fightingnya. Tapi di sini yang fightingnya itu koreonya lebih panjang, nggak kayak biasanya. Paling biasa kan Oke, oke. kali 2 kali pukul udah gitu loh. Kalau ini udah jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Bukan pertama berperan sebagai ustadz. Apa yang membuat kamu senang atau memerankan peran sebagai ustadz ini? Apa yang menarik dan apa tantangannya? Silakan kalian. Oke. Ini perlu dikasih tahu ya. Sebenarnya untuk peran ustadz ini bukan pilihan saya, tapi ya memang alhamdulillah rezekinya pekerjaannya juga berperannya sebagai ini lagi ya saya tetap terima apapun itu saya terima. Jadi bukan karena wah ini perannya ustadz enggak gitu. Saya mau perannya ustadz dong, saya mau perannya enggak gitu. Saya nggak milih, yang milih tetap dari Gabung aja ya. tetap dari PH-nya. Haris Jadi mau bergabung ya, silakan ya. Mungkin boleh di-mute juga Haris. iya. Jadi gitu Mbak. Ya, jadi untuk peran ustadz itu bukan karena saya pinginnya saya maunya perannya ustadz enggak gitu. Jadi memang kan udah pilihannya peran ustadz, kalau saya oke saya terima ya udah jalan. Saya mah sekarang insya Allah ada kerjaan di depan mata semua saya ambil insya Allah gitu. Atau tantangannya apa nih dari peran ustadz yang udah mungkin beberapa kali diambil oleh Mas Rian? Silakan. Oke. Tantangan menariknya adalah pada saat kayak ngajar ngaji sih, karena kalau dalam pembahasan Al-Quran tuh kalau kita bukan yang expert banget kayak Ustadz beneran tuh kita serba takut gitu, nggak bisa sembarangan, itu sakral loh, Al-Quran itu sakral, jadi memang itu tantangannya juga, dan itu menarik karena kita bisa kayak sambil belajar nih, kayak kemarin masalah nun mati dan tanwin berjumpa dengan ba ikhlaq jadinya, itu yang mungkin dulu waktu kecil kita belajar bisa tahu lagi sekarang gitu. Benar sih. Nah bisa tahu ikfa, idgham biguna, dilaguna, yang mana dengung, yang mana enggak, itu kita jadi kayak refresh ulang, itu yang buat menarik. Jadi kayak ya kerja tapi dalam segi kehidupan agamanya itu juga ada mengingatkan kembali. Ya, bro, benar.